biasanya iskemik sumbatan saja, pagi langsung dia lumpuh. Kalau sudah tahu seperti itu, anak-anaknya atau keluarganya diedukasi, jangan dipindahkan, biarkan di situ, lukai dulu ujung jari-jarinya. Bila perlu pakai sepet 18, sepetnya pas dulu, tusuk, dipuk, keluarkan. Ya memang kita menyakiti, tetapi itu menyelamatkan agar terjadi sumbatannya tidak sempit pecah. Kalau itu nanti cepat diangkat bapak jatuh diangkat. Posisi dia angkat seperti ini malah dia semakin memecahkan posisinya. Yang harusnya dia iskemik hanya sumbatan, akhirnya memindahkan ini, kepala itu terlendak gini, akhirnya terjadi pecah di situ. Justru detik itulah keluarga nggak tahu biasanya nggak tahu. Padahal harusnya dia masih iskemik. Iskemik penanganannya akan lebih mudah karena kualitas kesembuhannya sampai 80%. Tapi kalau yang orang begini biasanya 60% sudah paling bagus biasanya. Gitu. Yes. Biarkan dia di situ, kalau dijeding di kemana nih jangkit di sini jangkit. Biarkan dulu, biarkan tuh direset, ambil lecet atau ambil jarum suntik atau jarum pentul atau kemiti tusuk dipuk. Biarkan pas keluar itu biarkan dipuk sampai kira-kira keluar. Biarkan bangun sendiri. Nah ketika dia bangun sendiri itu insya Allah lebih menyelamatkan. Ketimbang berusaha mengangkat. Tapi terkadang keluarga ini terkadang panik besok jauh panik tambah berbahaya. Sama seperti orang kecelakaan. Kalau kecelakaan dia kelihatan semua organnya masih utuh, nggak ada yang rusak, maka jangan ngangkat sembarangan. Karena ketika ngangkat sembarangan, kepalanya telak seperti ini, malah menjadikan di sini fraktur mata. Biasanya ini. Jadi nanti ada teknik cara pengangkatan pada orang kecelakaan juga sama pengangkatannya. Helmnya nggak usah dicopot dulu, nggak usah. Itu gitu. Ya biarkan helmnya di sini, kepala kita angkat di sini, pundak di sini, kepala di sini. Bukan diangkat dari samping, tapi dari depan ini. Kepala ini, misalkan kaki di sana gitu. Jadi mengangkatnya dari sini, kepalanya dengan pundaknya diangkat dengan orang satu begini. Itu lebih menyelamatkan, bukan dari samping begini. Ketika dia telenggak gini, dia oksigennya berhenti, malah dipindah itu mati sudah malah harusnya nggak mati badan, harusnya nggak mati harusnya. Itu saya itu seperti itu. Nah, oke karena proses seperti ini terkadang memang ada edukasi ini. Kalau orang tua kita atau saudara keluarga kita punya potensi darah tinggi, punya potensi ini, tolong diedukasi, dijelaskan. Kamu nakut-nakutin, aku nggak nakut-nakutin. Ini edukasi. Suatu saat pas aku nggak ada, pas kemana, ketika ada bapak seperti ini, ibu seperti ini, tolong penanganannya seperti ini. Itu kalau sudah punya potensi. Ingat potensi apa tadi? Darah tinggi, kolesterol, asam urat bisa, atau diabetes, atau yang konsumsi obat-obatan terus-menerus, obat medis bisa. Itu akan punya potensi seperti ini juga. Edukasi, semuanya minum air hangat setiap sebelum tidur. Itu untuk sangat membantu proses. Ya. Itu kalau orang yang sudah stroke Pak, yang sudah stroke, tapi orang mati itu dia ada kerusakan organ, ya tidak sebelah kanan. Itu orang ini posisi mana Pak di antara dua tadi Pak? Hemoragika atau iskemik? Yang mana ya? Maksudnya pertanyaannya gimana? Yang stroke. Kalau sudah stroke, sama orang masih hidup, karena ekonomi yang rusak yang tidak kanan organ itu di posisi yang mana Pak? Satu atau dua? Oke, orangnya stroke nih 1 tahun, 4 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Posisinya di mana? Itu bisa ditanya riwayatnya lewat catatan medis, lewat MRI, lewat yang lain. Kalau tidak ada, kita lihat potensi orangnya. Kalau orangnya kelemahannya itu sampai nggak bisa berpikir, nggak bisa ngomong, petot dan sebagainya, kemungkinan dia di nomor 1. Kalau yang masih bisa ngomong tapi masih pelat, tangannya masih bisa bergerak separuh, terus masih bisa lebih ringan kelihatannya, itu kemungkinan dia hanya iskemik. Belum pecah ya? Belum pecah, tapi sumbatan. Makanya segera diselesaikan dengan bekam, dengan mengkonsumsi untuk pemblotoran, terapi lintas di area-area kepala. Itu sangat membantu untuk pengenceran kembali. Tapi kalau sudah pecah, biasanya tindakan ke dokter itu dibedah, dioperasi, diambil tempurungnya, diambil, disedot, dan balik nomane. Itu biasa seperti itu biasanya. Dibolongi, sekian bolongan. Dilubangi, diambil, totoknya, disedot, dikembalikan lagi. Terkadang dikembalikan, karena pas dikembalikan nggak bisa. Itu nanti kulitnya saja. Itu seperti itu. Nah seperti itu, kita punya videonya.
Nah, di antara ini dan ini semuanya juga berisiko. Sekarang kalau sudah ketemu orang seperti itu, penanganannya bagaimana? Selaku kita seorang dokter, kita tetap memberikan edukasi. Yang pertama kali diedukasi bukan orang yang stroke, tetapi keluarga stroke. Karena yang nggak sabar itu keluarganya, biasanya. Kalau orang stroke itu paling marah-marah, masih marah-marah, gitu aja. Itu tadi nggak bisa marah-marah, tapi kan kasihan keluarganya diedukasi dengan baik. Oke, sabaran, tawakalan, ikhtiar yang baik dan sebagainya. Oke, sudah selesai. Ada rawatan terapi kepada orang stroke, banyak caranya. Tapi intinya adalah melancarkan pada kasus yang nomor 2 dan nomor 3. Kasus yang nomor 1 ini prosesnya agak ribet, kan harus melewati 3 tahapan. Nah, adapun yang nanti kita praktekkan adalah orang yang terkena stroke jenis 1, 2, 3. Semuanya boleh dan bisa dipraktekkan dengan cara terapi sapu lidi. Bahasa Jawa ini sapu gerang. Sapu gerang. Artinya begini. Ini hanya berlaku untuk pas ketika kita menemukan orang stroke saja. Kalau orang stroke nggak perlu menyiapkan. Karena ini nanti yang akan menterapi, kalau bisa bukan kita tapi keluarganya. Berikan dia pertolongan. Ini dalam rangka membantu menolong. Jangan berpikir yang lain. Kita membantu menolong lewat perantara ini. Pertama, ketika pasiennya datang cerita tentang keluarga stroke, jangan sampaikan, Bu, tolong carikan, tolong beli sapu lidi di pasar, jumlahnya 1 atau 2, yang baru. Juga setelah ibu beli, tolong cari sapu lidinya masjid yang sudah terpakai. Bila perlu habis dikasih paruh. Jangan sapu lidinya masjid yang masih baru. Nanti terapinya. Setelah itu ibu minta izin ke ketua takmirnya untuk menukarkan 2 sapu baru ini, dan sapu itu kita ambil, bukan minta izin takmirnya. Dan selesai. Jadi cari sapunya masjid. Khususnya masjid yang masih punya halaman yang luas sekali, yang memungkinkan sapu ini setiap hari dipakai untuk pembersihan halaman. Itu ya. Jadi semoga ada. Setelah itu jangan ambil, jangan rendam kira-kira 5-10 menit, terus dikasih bersihkan dengan sikat. Bersih, pastikan bersih, nggak ada apa itu tangan-tangannya, dicuci, disucikan. Setelah itu dengan jemur ini dibuka semuanya, nanti diikat lagi, dibuka semuanya. Kalau sudah, nanti sapu ini digunakan untuk wasilah perantara terapi. Nanti kita ambil 2. Kita ambil 2 seperti ini. Kalau sudah selesai, ini prakteknya nanti di depan kliennya atau keluarganya klien. Gitu. Kalau sudah selesai, sudah ketemu, ini Pak, sudah Pak, sudah ada, itu hanya sapunya. Dicuci, disterilkan, ini nggak mencuri, ini kayu pokoknya kita disejarkan tadi. Sudah, kita ambil separuh dari 2 seperti ini. Ada isolasi nggak? Minta tolong isolasi nggak? Ada isolasi aja. Nah, isolasi secukupnya, kita harus yang banyak. Nah, nanti kita luruskan untuk yang bawah. Yang diluruskan yang bawah, bukan yang atas. Lurus. Nah, kalau lebih seperti ini, kita ambil nggak apa-apa. Kira-kira bengkong-bengkong. Luruskan ya. Luruskan bawah. Stop. Lurus ya. Lurus kita isolasi. Ada sudah. Kalau sudah cukup saja lurus. Kalau ada yang kecil-kecil, yang pendek-pendek diulangi apa-apa atau disisihkan. Ada yang kelasnya kalau gitu soalnya besar, kalau dicontoh apa-apa. Harus apa-apa. Bersih ya? Bersih.
sampai Kursi ya? terlentang teguh. Kursi geser. Kursi ya. Yang dipraktekkan adalah yang mati, yang apa? Yang lumpuh, yang lumpuh. Yang sendiri caranya praktek sendiri, tapi dulu nih. Yang tidak bisa gerak yang mana Bang Riko? Nah, titik-titiknya yang dipraktekkan adalah nanti mulai titik sini, titik depan, titik sini, di belakang sini nanti tengkurap atau miring, terus di sini, di atas jempol, di atas lutut, di tengah-tengah sini, di sini, di pundak dan baliknya. Pakai spidol bagi tandain. Boleh nggak apa-apa, tapi contohnya praktiknya begini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini titik seperti ini. Nanti itu segini. Ini. Kayak gini. Ini. Semua titik yang saya tunjuk tadi. Kalau orang yang bisa terlentang. Ini nggak pakai kain loh ya. Nanti ya praktek ini. Itu khususnya yang lumpuh. Oke. Ini. Langsung kulit ya, Cak? Langsung kulit seperti ini. Keras seperti ini. Kira-kira 30 detik, pindah lagi di sini, pindah lagi di sini, pindah lagi di sini. Sakit ngomong ya? Sakit apa? Nah, di sini. Ini mati, nggak jalan. Itu ketika dia seperti itu, dia langsung gerak gitu, langsung diangkat, langsung macetkan ini. Itu sudah merah ini, gitu. Nanti penjelasannya seperti apa kita cari. Ini. Tapi jari tes Gimana? jari yang luka tadi biarin. Yang Tadi sudah kita Tusuk. Kan lukanya kan enggak sampai kena tusuk ini enggak kan? Enggak. Ini untuk yang stroke yang 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun ya. Ini pasien yang datang ke jenengan maksudnya gitu. Bukan itu dengan emergensi tadi. Ini di belakang sini. Ini prakteknya agak lama nih nanti kira-kira 30 detik, setiap detik pindah lagi tangan seperti ini. Yang lumpuh saja. Ini. Nanti penjelasan dirinya akan saya jelaskan. Ini. Untuk kiri kanannya. Bukan kiri kanan. Yang lumpuh, Pak. Yang lumpuh. Yang kanan kalau masih bisa bergerak kuat, nggak usah diterapi. Nggak usah. Kalau cuman kesemutan, Cak? yang lumpuh silang atau yang lumpuh gitu. Yang lumpuh. Kalau yang lumpuh pokoknya. kalau pasiennya cuma kesemutan, Cak? Hah? Cuma kesemutan, masih bisa jalan, cuman agak diseret kasih. Bisa. Pokoknya yang lemah pokoknya. Iya, lemah. Yang lemah. Biasanya itu kasus-kasus iskemik yang pertama kali masih bisa nyeret, masih bisa gini tapi besok itu boleh enggak apa-apa. Mak saya misalnya kambuh lagi. Bisa, saya akan praktekkan. Kalau bahunya turun, Pak? Apa? Bahunya turun? Iya, bisa. Nanti di sini. Pokoknya bentuk yang lemah, lumpuh. Di sini. Asisten. Sini. Di pundak lingkar bagian belakang. Miring. Ada tengkurap enggak apa-apa. Kalau miring aja enggak apa-apa. Nah, di sini. Ini. Di belakang sini. Dia bertahap atau boleh pindah-pindah? Maksudnya bertahap? Harus tertib, misalnya dari bawah tidak mesti. Kalau dari bawah langsung ke atas, atas bawah enggak masalah. Yang penting titik-titik yang lumpuh itu di posisi sendi-sendi. Di posisi sendi. Setelah itu di belakang sini, orangnya ketika duduk di sini. Kalau HP yang nggak bisa jalan itu mana? Beda kalau beda jaraknya di sini. Babnya beda. Kepala seperti ini, di atas kepala. Sini. Wah, langsung praktek saya baliknya deh. Ada klien stroke. Itu yang titik bekam itu ya? Mungkin Kaki. Tidak perlu kuat kan? Begitu aja. Ya seperti ini belakang. kalau ada dendam pribadi silakan. Saya perlu satu orang yang mau praktek. Saya bisa pandu. Sopan. Saya tunjukkan. Khususnya dengan. Antum kadang-kadang. Siapa tadi yang punya jenengan? Kalau saya. Kalau utang lagi, Pak. Belum selesai. Saya ya. Ini yang beliau punya sapu tadi. Nah. Nyaman? Untung dah anak tadi. Wah. Ini yang lemas tangannya, yang lemas tangan.
Oh, belum pernah main biliar mungkin. Nanti lah gitu. Enak nih ya. Serius. Ini kurang Tadi suruh cepat soalnya. Pak. punya. 30 detik ya. 1 titik 30 detik. Kita tidak lagi di detik. Kalau nanti terjadi gerakan setelah yang nanti gerakan, nggak usah takjub, biarkan aja. Itu nanti proses lagi. Nah, seperti itulah nanti pasiennya diterapi oleh keluarganya setiap hari. Pak Derajat. Kecuali kita datang setiap hari ke klien. Kepalanya yang mana aja kepalanya? Diajarkan. Karena Nggak apa? terasa. Karena apa? Yang mencari. Oke. Nah, yang di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Makanya kenapa yang cari itu bukan kita, tetapi keluarganya klien yang cari. Diusahakan mereka ikhtiar secara ilahiyah, secara ilmiah, secara alamiah. Kok nih? Ini kan biasanya kan yang tidak bergerak itu bisa kaki, bisa Pak Derajat. itu berlaku kalau seandainya tangan yang tidak bergerak pun sama. Bisa. Sama aja. Pokoknya yang lumpuh yang tidak bergerak itu yang di Baik di tangan, terapi. ya mau baik di tangan maupun di kaki gitu. Yang saya tunjukkan tadi, makanya saya ulangi titiknya ya. Kurang tinggi dah, Cak. Tangannya, Cak. Kurang tinggi dah tangannya, Cak. Yang bawah. Ini megangnya kurang tinggi. Nah, Kebalik tangan jenengan kebalik, tangan jenengan kebalik. Ini kan lah kan enak, kan enak. Ini dia pegang, ini pegang gini. Tidak biasa ini aja gini. pegang gini. Ini aja gini. kiri nggak biasa. Nah, enak toh? Iya, sini. Nah, yang titiknya nih untuk yang punggung. Titiknya. Yang nggak bisa gerak ya. Sini. 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 Sini, sini. Daerah sini. Daerah di atasnya lutut. Coba rumah. Luas. Nanti ya. Oke. Sering jelas. Sini di atas lutut, di atas lutut. Nah. Terus ini. Ini. Datang sini, ke sana. Kalau gini kan praktek kan ingat akhirnya. Dan ini nanti diajarkan. Ada yang belum ingat enggak? Kalau Ada belum ingat silakan lagi. iya, silakan lagi. Pasiennya mau ini. Kalau cuma berat, di baik. atasnya. Di atasnya ya. Setelah itu pinggirnya sini Pak. Samping ya. Samping. Kalau Iya, memang prakteknya ingat. ini kan Cari ada tiga sapunya titik dulu. sebetulnya. Ada tiga Cari titik sapunya dulu. sebetulnya. Di atas lutut, di pinggir Sapu masjid. dalam, di pinggir luar. Sapu masjid. Itu tiga titiknya bisa dipakai. Ini. Tuh. Nah, ini titik kaki tiga. Ini titik kaki satu. Ini Tadi titik dibilang jadi kaki gua tak mau. titik LR. Ini titik di sini. Kalian titik mukanya enam. itu. Ini titik belakang. Selangkangannya enggak, Pak? Enggak perlu. perlu ya. Dihitung ya. Yang di tengah juga ya, di tengah itu. Kenapa? Enggak ada. Enggak ada di badan. Punggung. Ini yang paling optimal itu justru di kepala justru karena dia memancing sensorik dan motoriknya apa jenenge organ. Karena lumpuh ini bukan karena ini ya, tapi otaknya nggak bisa memerintahkan gitu loh. Itu loh masalahnya. Nanti kita jelaskan ke ilmiahnya. Sudah Selesai. Akan ada 3 terapi yang harus diberikan. Yang pertama terapi nutrisi, yang kedua terapi pemanasan, yang ketiga terapi sapu lidi. Ya, terapi nutrisi diberikan semua nutrisi yang untuk pengenceran, pelarutan darah. Salah satunya probiotik, sesuatu yang non probiotik dia pasti pengenceran darah. Yang kedua omega 3. Yang ketiga banyak mengkonsumsi air hangat karena itu menjadi plasma yang sebagai melancarkan gitu. Kalau produk-produk makanan kalau herba itu yang paling bagus juga ada yang berformulasi seperti mengkudu dipakai, tapi kalau serumnya sudah tekanan darahnya rendah jangan pakai mengkudu. Bawang putih bagus pengenceran, tetapi pastikan setelahnya itu masih tekanan darahnya tinggi. Kalau tekanan darahnya rendah jangan pakai bawang putih atau mengkudu, pakai omega 3 saja. Bawang putih itu diapain, Cak? Dimakan mentah, Oh. 1 siung setiap hari. Itu pengenceran darah. Kalau pakai probiotik seperti biojana, asamo,
ya COVID ini meskipun dalam negara berarti tidak masalah, aman. Kalau kita pakai seandainya saudaranya nggak mau Ustaz terapi, yang percayakan kita aja, itu bisa 1 minggu cuma 1 kali, nggak apa-apa Ustaz? Kurang efektif karena aplikasinya kita kejar-kejaran dengan fenomena pembuluh darah. Jadi kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa minimal 2 atau 3 hari sekali. Satu minggu ketemu 3, satu hari ketemu 3, jangan 1 minggu sekali. Misalkan pertama 1 minggu sekali, nanti terapinya ini 2 hari sekali datang. Dengan mendatangi atau mereka datangnya kita, itu. Ya. Beberapa menit lalu saya menemui pasien di rumah sakit juga kasusnya cuma dan hampir nggak bisa bergerak sama sekali, cuma beberapa kali waktu cuma bisa menggerakkan jari dan membuka mulut saja. Kemarin sudah sempat saya juga kemarin harus terapi pemanasan. Apakah kalau dua-duanya begitu bisa, dua-duanya berarti kiri kanan atau cuma satu saja? Maksudnya kiri kanan Kalau karena nggak bisa bergerak dua-duanya dipraktekkan. Kalau ini loh, kita membaca dari versi ini loh, dua-duanya dipraktekkan. Gitu, dua-duanya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, dua-duanya dipraktekkan. Memang kalau bisa, kalau banyak, kalau diedukasi diajari. Kita lakukan air terapi berjadian perawatnya. Ayo lapak jadi perawat itu sampean. Seperti itu. Ini dalam rangka supaya kita tidak praktek. Nanti kontrol saya minggu sekali. Bahkan dipekam, masuk obat dan selesai. Setiap hari diterapi. Asalkan caranya rasanya seperti ini. Terus terang ilmu ini saya menemukan saat saya di Malaysia, saat saya di daerah Kundangsang. Seperti ini. Saya dipertemukan dengan salah satu tokoh yang kebetulan beliau itu kerabat kerajaan negeri Kinabalu. Itu beliau raja. Nah, istrinya yang namanya Zarina ini sakit stroke sudah 2 tahun, okay? Sudah berobat kemana-mana karena memang orang kaya ya sudah seperti itu. Kebetulan kami diajak oleh Ustaz Al-Fisun, alumni SM dari Malaysia, kebetulan buka kelas di Malaysia. Saya datang ke sana. Ustaz, bagaimana ini? Akhirnya ketemu, kita ngobrol. Saya suruh keluarganya untuk mencari sapu persis seperti ini. Luar biasa, 2 hari bertemu sapu. Karena ternyata di Malaysia itu tidak ada sapu ini di masjid, tidak ada. Itu. Saya temukan pertama kali di Padang Sidibuan, terus saya praktekkan di Padang Sidibuan, terus saya kuatkan menjadi sebuah ilmuwan itu di Kundangsang. Padang Sidibuan itu daerah Medan, di sana. Itu pertama kali saya menerapi orang stroke itu memakai sapu ini di sana. Luar biasanya karena pasiennya juga belum pernah diterapi, juga punya riwayat penyakit yang lain. Ternyata saya terapi sekitar 1 jam itu bisa bergerak dan bisa duduk lagi sendiri. Padahal sebetulnya sekian tahun nggak bisa duduk, tapi itu kalau istrinya nangis nggak karu-karuan, senengnya bisa duduk sendiri. Itu ya setelah sekian tahun itu. Akhirnya apa terjadi? Saya pertama kali seumur hidup itu dikasih hadiah oleh-oleh itu durian 3 sak oleh orang daerah Padang Sidibuan. Tahu durian 3 sak, sakit orang Padang sak. Sekian pas musim durian, katanya orang Padang Sidibuan itu durian itu lebih berharga daripada uang. Saya dikasih oleh durian, diantarkan dari Padang Sidibuan ke Medan itu naik Rubicon, diantarkan naik Rubicon mobil Rubicon yang dari Piro malu, enak mobil, diantarkan ke situ. Saya bingung, Mati namanya Mati apa saya Mati ini gimana caranya mengangkut ke Surabaya? Nggak tahu bagaimana gitu. Terus apa yang kita makan aja dari Surabaya itu kita di Medan itu dimakan dengan pemilik kita di sana. Dia belum habis kita panjang lah pokoknya penting duriannya nyampe ke kalau seketok. Itu pengalaman. Akhirnya pas saya ke Malaysia ketemu lagi dengan orang lain. Saya praktekkan 2 kalinya. Loh ternyata juga bisa jalan ternyata. Ini apakah ini fenomena apa? Apakah terjadi karena apa? Jadi saya empiriskan ilmu ini. Saya di Malaysia itu Cik Zorina ini setelah beliau bisa bergerak seperti itu, saya diajak keliling-keliling seluruh negeri Malaysia selama 6 hari, putar-putar semuanya, naik kapal, naik ferry, naik helikopter, karena mereka punya travel umroh
juga kontrol haji, juga mereka kerajaan, orang kerajaan. Berarti senang luar biasa. Ini cara berbakar pernah numpak helikopter ya ini sih saya itu senang luar biasa. Ini pengalaman gitu, bukan kita kesombongan. Siapapun nanti benar-benar baik dengan ketika menumpak ini di rumah. Ada kasus stroke, saya tangan di Suwarno, semuanya nggak ada yang bakar, semuanya berhasil atas izin Allah. Pokoknya dia pasti bergerak, pasti berubah. Entah itu 40%, 60% pasti ada perubahan. Itu pasti ada perubahan. Pengalaman. Nah, ternyata ini empiris namanya. Oh, ternyata ini. Saya kurang tahu kenapa ya. Saya juga kan kebetulan aku kulturis gitu. Kenapa hanya di proses seperti ini yang reaksinya itu bisa menjadikan memancing kelistrikan atau otot sesaat itu. Nah, kenapa ada di masjid? Karena sampo yang digunakan untuk nyapu masjid dia secara otomatis punya energi dia otomatis, apalagi buat nyapu, apalagi di tempat masjid yang tentunya tidak ada vibrasi jahat di dalamnya, semuanya vibrasi untuk pembersihan. Kalau dibersihkan pakai sapu kan otomatis membersihkan membersihkan kotoran, membersihkan dan sebagainya. Dan isyaratnya orang sebelum dipakai ini insya Allah bersih semuanya juga, darahnya dan lain sebagainya. Dan ini silakan dipraktekkan. Tidak ada ijazahan karena itu bukan ilmu. Oke, semua caranya itu dipraktekkan. Siapa tahu Allah menitipkan kesembuhan lewat tangan kita. Setiap hari Cak ya? Setiap hari kalau bisa. Kalau bisa ya seminggu. Yang bekam Cak? Seminggu sekali atau diwariskan. Nanti bekam sini tak? Mana Pak? Bekam sini. Di sini seminggu sekali. Iya. Ya di sini. Yang kalau boleh perawatan, boleh. Saya juga sering menyampaikan, Bu, apa ini sudah sembuh, sudah bisa kemana-mana, sudah bisa ke depan, ke belakang, sudah ke jendela, kamar mandi, makan, minum, tidur, kondisi semuanya sudah bisa. Oke, silakan laksanakan perawatan 3 hari atau 4 hari sekali setiap hari. Tapi sudah sembuh apa? Nggak apa, Bu, praktekkan apa? Itu boleh. Bisa dilakukan kepada orang yang nggak stroke, misalnya cuma penjagaan aja. Saya belum pernah praktek kepada orang yang belum stroke kecuali hanya praktek seperti tadi. Udah aja stroke. Oh iya, ini ada sejarahnya, berarti saya yang pertama. Coba antisipasi yang seperti itu kan kita udah tahu kan. Jadi boleh nggak dilihat? Jadi kita kan banyak orang kejadian begini. Jadi kita belikan sapu agak 5 buah, taruh di masjid. Tapi disuruh dia pakai agak sebulan, kemudian kita ganti gitu. Kita cadang boleh nggak? Saya nggak bisa menjelaskan. Saya belum pernah seperti itu. Tetapi pada dasarnya ketika orang masuk itu kita berikan edukasi agar keluarganya itu ikhtiar. Agar keluarganya ikhtiar gitu loh. Agar ikhtiar benar-benar. Saya sampai mau ikhtiar benar-benar kepingin sembuh keluarganya. Ikhtiar loh. Aku hanya membimbing, bukan aku yang menyembuhkan. Kita bimbing mereka. Ini gini kan, bimbing kita bimbing. Ya. Tapi sarana kan harus kita siapkan. Kalau kita mendadak kita ada siapkan itu kan susah mencari. Ya. Jadi makanya yang 5 tadi kita cadangkan di masjid, pakailah 3 sebulan nanti kita ganti yang baru. Nah ini kita cadangkan boleh gitu. Ya bisa. Karena pada dasarnya bisa, tetapi saya kira nggak usah banyak banget lah. Nah, contoh kak saya sendiri ada yang saya ragu juga gitu, jangan lama-lama jadi stroke misalnya. Jadi kan saya harus siap anaknya, saya edukasi depan masjid. Jadi siapkan aja, itu kan tidak apa-apa gitu. Intinya adalah lidi yang pernah dipakai baik itu. Ya kan gitu kan. Saya kira nggak apa-apa. Saya kira nggak apa-apa. Pokoknya yang penting jangan menakut-nakuti luar negara yang apa. Kalau untuk anak ABK, misalkan tangan anak saya kadang-kadang kan main-main tangan gitu. Kira-kira bisa nggak? Karena lihat dari stroke kan juga kayak seperti itu tangan. Ketika ada masalah, tolong jangan langsung mencari solusi sebelum mencari indikator atau anatomi atau patofisiologinya. Berarti saya kembali lagi, anak ABK itu anak yang seperti apa? Itu kita harus mengobservasi dulu. Hari ini kita nggak belajar tentang terapi surya. Hari ini kita belajar tentang menjadi ahli peneliti. Observasi supaya bukunya cek nggak ditumpuk doang, dibaca. Oke. Yang kedua, dengan pelajaran itulah kita akan mengerti bagaimana ternyata orang stroke itu akibat ini, anak ABK itu akibat ini. Nah, kalau sudah membaca daripada sumbernya, otomatis penanganan perawatannya itu tidak jauh dari sifat
patologinya. Apakah bisa dengan cara penanganan ini? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Oke, praktekkan, jadikan ini empiris baru untuk kasus anak-anak yang terganggu atau anak yang seperti itu. Bisa. Oke, insya Allah aman, apa-apa. Monggo, tadi dibagi dua itu apakah mesti begitu atau kalau bagi dua itu karena kalau Kebanyakan. terlalu besar. Dua yang keduanya memang disyaratkan harus sapi yang sudah gerak tadi harus begitu atau boleh sapi yang harus pernah dipakai sapi yang pakai tangan. Kenapa sapunya sudah terpakai? Karena di ujungnya itu dia lancip. Karena di ujungnya dia lancip halus, coba tidak semuanya dia lancip halus. Oke, untuk mendapati efek daripada akupresur point atau mikro akupresurnya. Oke, seperti itu. Sebenarnya bisa saja di amplas sendiri bisa saja sebetulnya. Yang dibagi dua tadi Karena kebanyakan. Karena kebanyakan. Cak, Apa yang iya, harus dilepas. Cak, kalau bekamnya di sini wajib ya? Ya wajib lah. Ya, di Karena salah satu syarat untuk terapi. yang di kepala ini ya? Ya, boleh bisa. Prakteknya pakai sapi di atas juga gitu. Enggak, yang bekam, Cak. Kok bisa boleh nggak apa-apa. Jadi orang stroke itu di kepala ada 7 loh ya. Ada 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini 3, ini 1. berarti harus botak ini, Cak ya? Ya harusnya seperti itu. Oke. 7 itu bukan berarti koknya gede-gede, bukan kecil-kecil. Oke. Kita punya teknologi yang namanya bekam tanpa cukur, tapi cuma sekarang lagi masih proses pembuatan itu bahannya. Karena setiap kali saya membuat masih nggak bisa. Kita punya teknologi bekam tanpa cukur kepala, memakai lem namanya. Jadi kopnya itu ditempelkan terus digiling sih seperti ini langsung nyedot ya, nggak perlu nyukur rambut. Itu hanya SLM yang punya. Tapi yang susah itu bahannya, karena kita mengambil 12 getah-getah pohon yang diikat dengan madu. Jadi pohon seperti lem gitu, seperti kastrol gitu. Tapi dia dari getah-getah pohon kita beres, kita sayat, kita ambil terus kita masak bercampur dengan madu. Gitu. Jadi seperti lem, dipelotot gitu. Tetapi ketika mau itu langsung habis. itu nyayatnya waktu kalau nggak di apa Kak, Cak? Kan ditusuk dilukai juga kan? Iya, Pak. Itu bandarannya bagus. Selain minyaknya jedot, nggak masalah. Kalau pakai alat yang itu resiko, karena kita tidak tahu berapa kekuatan sedotannya. Dan alat itu sebenarnya tidak didesain untuk sedot kepala sebetulnya. Gitu. Jadi Kalau bekam aman, Cak ya? No? Kalau bekam aman ya? Apanya? Waktu bekam kepala. Yang apa? Ya maksudnya aman nih, Cak ya, waktu mulai dari sayapnya cupping sedot itu. Maksudnya Nggak. aman. Yang penting kita tahu kondisi dan situasinya pasien. Makanya ada itu diagnosa itu sangat penting sekali. Jadi diagnosa, pembacaan, insting itu sangat penting. Jangan serta-merta bukan. Misalnya darah tinggi, Cak. Ya. Misalnya darah tinggi gitu. Dari darah tinggi ada misalnya. Aman kalau berarti yang masalah itu yang resiko darah. Ya, itu saja.